Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Lazaroni Hidayat dari kelas 1A dengan NIM E1C02510008 dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai fonetik hingga silabel sebagai bagian dari kajian fonologi. Paparan ini akan mencakup pengertian, proses, serta klasifikasi bunyi bahasa berdasarkan struktur fonologisnya. Yang pertama yaitu fonetik. Fonetik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dari sisi fisiknya, yaitu dari cara bunyi dihasilkan, diterima, dan juga disalurkan. Fokus kajian fonetik adalah bunyi bahasa sebagai fenomena alamiah, bukan sebagai pembeda makna. Secara umum, fonetik dibedakan menjadi 3 bidang utama. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme kerja dari organ ucap. Yang kedua, fonetik akustik yang mengkaji sifat gelombang suara. Dan yang ketiga yaitu fonetik auditoris yang berkaitan dengan proses penerimaan bunyi oleh pendengar. Kemudian ada alat-alat ucap. Untuk menghasilkan bunyi, manusia menggunakan serangkaian organ yang disebut dengan alat ucap. Alat-alat ucap tersebut meliputi bibir, gigi, lidah, bagian ujung, pangkal, dan juga belakang. Kemudian ada langit-langit lunak dan langit-langit keras. Kemudian rongga mulut, rongga hidung, serta yang terakhir yaitu pita suara yang letaknya ada di dalam laring. Masing-masing dari organ ucap tersebut memiliki peranannya sendiri-sendiri dalam menghasilkan karakteristik bunyi. Kemudian ada yang disebut dengan proses fonasi. Fonasi adalah proses menghasilkan bunyi yang diawali dengan aliran udara dari paru-paru. Aliran udara dari paru-paru tersebut akan melewati pita suara. Jika pita suara bergetar, maka akan menghasilkan bunyi bersuara atau disebut dengan voiced sounds. Sebaliknya, jika pita suara tidak bergetar, maka akan menghasilkan bunyi yang tidak bersuara atau disebut dengan voiceless sounds. Perbedaan ini merupakan salah satu dasar dari klasifikasi bunyi bahasa. Kemudian ada tulisan fonetik. Tulisan fonetik merupakan penulisan bunyi secara tepat dengan menggunakan alfabet fonetik internasional atau disingkat dengan IPA. Tulisan fonetik ditandai dengan tanda kurung siku. Contohnya, pada kata kita ditulis, pada kata syukur ditulis. Sistem ini memudahkan penutur untuk memahami cara pengucapan yang benar. Selanjutnya, ada yang disebut dengan klasifikasi bunyi. Secara umum, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu vokal, diftong, dan juga konsonan. Yang pertama, yaitu vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa adanya hambatan di rongga mulut. Di Indonesia, terdapat 5 vokal dasar, yaitu A, I, U, E, dan O. Posisi lidah dan bibir menjadi faktor penting dalam membedakan jenis vokal. Yang kedua yaitu diftong. Diftong adalah gabungan 2 vokal yang diucapkan dalam satu rangkaian artikulasi. Dalam bahasa Indonesia, diftong yang sering kali digunakan yaitu ai pada kata pandai, au pada kata harimau, oi pada kata amboy. Yang ketiga yaitu konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan hambatan pada salah satu tempat artikulasi. Klasifikasi konsonan didasarkan pada yang pertama, berdasarkan tempat artikulasinya, seperti bilabial, dental, alveolar, dan juga velar. Yang kedua, berdasarkan cara artikulasinya, seperti hambat, geser, dan juga getar. Dan yang ketiga, berdasarkan kebersuaraannya, yaitu bersuara dan tidak bersuara. Selanjutnya, ada yang disebut dengan unsur suprasegmental. Selain bunyi segmental, terdapat pula unsur suprasegmental, yaitu fitur yang melampaui satuan fonem dan memberikan nuansa khusus dalam ujaran. Unsur tersebut meliputi yang pertama, yaitu tekanan atau stres. Tekanan adalah penonjolan suku kata tertentu
pada satu kata. Yang kedua yaitu nada atau pitch. Nada berkaitan dengan tinggi rendahnya suara. Dalam bahasa-bahasa tertentu, nada dapat membedakan makna. Dalam bahasa Indonesia, nada berfungsi terutama pada intonasi kalimat. Yang ketiga yaitu jeda. Jeda atau pause adalah perhentian sementara dalam tutur yang berperan dalam mengatur kejelasan dan struktur informasi dalam sebuah kalimat. Materi terakhir terkait dengan silabel. Silabel atau suku kata adalah unit prosodik dasar yang diucapkan dalam satu hembusan napas. Struktur silabel yang pertama itu ada V atau vokal, yang kedua KV atau konsonan vokal, yang ketiga ada KVC atau konsonan vokal konsonan. Pemahaman mengenai silabel sangat penting untuk analisis pelafalan, pemahaman, dan juga struktur kata dalam suatu bahasa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.